Mau mereka klaim kayak silakan. Malaysia kayak siapa kayak yang mau mungut orang-orang Aceh, silakan ambillah. Ya, buang aja itu. Terus terang gue lapar, teriak-teriak, kenyang minta mereka. Ini gimana konsepnya ini? Dulu menolak bantuan asing, sekarang kami rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia atas dasar kemanusiaan dan kasih sayang menyampaikan sedikit sumbangan dan bantuan untuk meringankan beban mangsa banjir, terutama tak lama lagi menjelangnya Ramadan. Udah pada kelaparan orang di sini. Waktu pegang beras tadi orang tua saya kayak mimpi. Kami dapat makan nih. Terima kasih kayak makan kami Terima kasih Malaysia. Semoga negara anda maju selalu dan selalu. Kami Indonesia terima kasih banyak mengucapkan bantuannya dan sudah kami terima. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul di saat warga kita, sahabat kita yang berada di Aceh dan Sumatera terkena bencana alam. Ribuan rakyat kita menangis karena kelaparan, masih menimbulkan pro dan kontra. Di saat Aceh ataupun Sumatera tengah menangis kelaparan, mendapatkan perhatian dari negara jiran, NGO Malaysia ikhlas memberikan. Netizen kita suruh dia klaim, katanya warga Aceh tak boleh bersyukur dan pemimpin kita dikata penjilat. Oke, kita simak dulu videonya biar tak ada salah paham. Dengan adanya video ini, saya teringin meluruskan. Sebab di luar sana, di media sosial, menimbulkan pro dan kontra, ataupun boleh dikatakan provokasi, memecah belahkan negara sendiri. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak dulu videonya. Memberikan dana untuk makan mereka, silakan. Stop. Mau mereka klaim kayak di yang namanya PBB, silakan. Gue akan datang. Ya, gue akan teriak, stop. Siapa yang mau mengut mereka menjadi warga mereka, silakan ambil. Kalau kau mau berdiri sendiri, kata lo, itu sampai kiamat pun nggak bisa. Kami orang asing lo, kata lo, ya kan, memberikan 4 triliun per tahun. Stop untuk 2027, ya. Jadi kau berteriaklah itu ke PBB, berharaplah kau dari negara lain memungut sampai yang jadi anak pungutnya, ya. Klaim, mau klaim, silakan. Bantuan untuk Aceh besok 2027, stop. Silakan. Malaysia kayak siapa kayak yang mau mungut orang-orang Aceh, silakan ambillah. Ya, buang aja itu. Terus terang gue lapar, teriak-teriak, kenyang minta mereka. Ya kan mau teriak. Belum nih dengan PBB aja lu panas. Ya kan baru disiaran langsung TikTok. Tobat bu, tobat. Kau sebaiknya ceramah ya bu ya. Ceramah di daerah Aceh. Suruhlah tobat orang-orang sana. Sekelompok orang sana itu suruh tobat. Ya, oknum-oknum di sana itu suruh tobat, itu yang penting. Ya. Doain, lu zikir, istikharah supaya orang itu bisa tersadar. Ya. Jelas? Jelas? 2027 stop. Bantu Aceh. Stop. Ingkar janji lo, ingkar janji. Gubernur lo aja lo ingkarin, apalagi kami. Ya, kami berhak ngomong. Kalau lo bilang gang berhak, gue juga berhak ngomong. Gue negara Republik Indonesia. Gue NKRI ya, bukan si paling NKRI. Tapi lo harus dengar penjelasan gue. Ya. Stop. Otsus dana otonomi daerah khusus buat daerah Aceh, stop.
butuh uang, ya. Darah keringat rakyat Indonesia ini untuk memberikan kalian uang 4 triliun per tahun itu. Tuh, jangan lupa itu, Bos. Ya. Selamat pagi, Bos. Ya, kalau hipertensi lo naik, jangan lupa, ya. Tuh ada relawan PDI no kesehatan biar lo sehat. Selamat. Selamat. Masya Allah, sombong betul ya kakak ini. Ini kak, NGO Malaysia memberikan bantuan itu ikhlas dari hati. Dan NGO Malaysia memberikan bantuan ke Aceh dan Sumatera itu bukan nak klaim, bukan nak ambil Aceh tersebut, tapi hanya merasa kasihan lalu meringankan beban sahabat-sahabat kita. Kakak tadi juga mengatakan ya Aceh akan merdeka sendiri. Oke, Aceh berisik, dia kata macam itu ya. Oke, sekarang gini kak ya, bukan saya membela salah satu pihak ya, saya hanya mencoba untuk meredakan pasal ini. Panas sangat di media sosial Indonesia, bahkan udah sampai masuk Malaysia katanya, viral sampai ke sana ya geng. Rakyat Malaysia kemarin itu bahkan sampai saat ini masih ramai, masih banyak yang memerlukan bantuan, berteriakan karena kelaparan, bahkan ada yang sampai meninggal. Bersuara di media sosial agar mendapatkan perhatian dari negaranya sendiri, minta keadilan di negaranya sendiri. Lalu ada seorang provokator yang memprovokasi rakyat Aceh. Entah itu orang Aceh atau bukan, saya kurang paham. Saya pernah tengok juga di media sosial, mengibarkan bendera GAM, nak ingin merdeka sendiri. Ada pula yang mengatakan nak gabung dengan Malaysia dan lain-lainnya pula, banyak bermasalah. Maka kalau mendengarkan informasi, ya sepatutnya itu dicerna dulu ya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kita pikir dulu dengan akal yang sehat, dengan logika, di saat rakyat kelaparan, macam mana rasanya. Dan ketika rakyat berteriakan minta keadilan, minta bantuan untuk kebutuhan hidup, apa salahnya juga. Jangan fitnah-fitnah macam itu, kata baik. Nanti takutnya bukan malah mendamaikan negara ini, tapi memecah belahkan. Kakak berniat untuk menyadarkan rakyat kita, rakyat Aceh dan Sumatera, malahan yang ada emosional lebih tinggi. Kalau dengan tutur kata yang macam itu, saya sendiri tengok ikut panas, ikut geram. Saya tengoknya itu, wah, di mana ini ya? Apa maksudnya? Di mana ada pembicaraannya dan lain-lainnya? Apa pandangan korang mengenai video yang akak itu tadi? Bahkan ini ada lagi ya, ada lagi seorang wanita Indonesia yang saat ini berada di Malaysia. Pelik sekaligus pening dengan kebijakan pemerintahan kita, Prabowo Subianto. Seolah-olah pemimpin kita, Prabowo Subianto, menjilat ludah sendiri. Ini gimana konsepnya ini? Dulu menolak bantuan asing, sekarang malah berkata seperti itu. Dulu sombong, sekarang menunduk. Yang pembenci Malaysia, netizen-netizennya dulu mengatakan pasti Malaysia membantu karena ada sesuatu. Mungkin ibaratkan ada udang di balik mie ataupun ada udang di balik bakwan. Kalau sekarang apa pula netizen Indonesia yang membenci Malaysia? Apa komenan Anda tentang yang dibawa ini? Tentang soal bantuan ASI yang dibawa ini. Coba dong komen, aku mau dengar juga komenan Anda. Ataukah mungkin sudah habis duitnya? Sebab tuh sekarang tidak menolak lagi bantuan asing. Dan untuk Kokori, kau coba komen nih, kau bagi ulasan kenapa Prabowo berkata seperti ini. Kalau itu hari
terima kasih kami mampu. Tapi kalau sekarang, kenapa? Itu hari kau cakap Malaysia membantu karena ada udang di balik mie. Begitu kan statement kau Kokori? Kalau sekarang macam mana pula ini? Kenapa bantuan asing tidak ditolak? Kenapa Kokori? Kau coba jelaskan stis video aku nih. Aku teringin mau dengar kata-kata kamu tentang ini. Nih. Kenapa bantuan asing tidak ditolak lagi? Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya ya. Saya di sini sebagai warga negara Indonesia, rakyat kecil Indonesia, tak berhak untuk mengajarkan ataupun membenarkan perkataan-perkataan dari pemimpin kita, Prabowo Subianto. Saya juga tak berani mengkritik beliau. Di sini saya hanya meluruskan ataupun pelik dengan perkataan-perkataan beliau. Prabowo mengatakan terima kasih, kami mampu, tak terima bantuan dari warga asing. Dulu macam itu. Tapi sekarang beliau mengatakan bodoh sangat kalau kita tolak bantuan dari asing. Ini istilah kata macam orang yang miskin tapi gengsi. Sebetulnya kita memerlukan tapi malu untuk menerima. Bahkan ada pula pejabat kita yang mengatakan bantuan dari Malaysia itu tak seberapa. Akan tetapi kini pejabat-pejabat Indonesia terdiam oleh keikhlasan NGO Malaysia. Sebelum kita lanjutkan videonya, kita baca komentar satu aja, geng ya. Ini dari Katolika Konanedok. Oh, susah sangat ya namanya. Katolika Konanedok. Oh iya, ini dari warga negara Malaysia. Kemungkinan besar macam itu ya. Negara Malaysia bantu dengan hati yang ikhlas, dengan tanpa tujuan apa-apa. Sekadar membantu karena kita kan negara jiran. Ibarat kita adik beradik. Manalah tahu sesuatu hari nanti Malaysia perlukan bantuan dari negara Indonesia. Apa yang penting kita mau, yang maukan kita hidup aman, damai, dan harmoni. Inilah yang pengakuan netizen Malaysia. Memberikan bantuan ke Indonesia itu bukan berarti untuk meminta imbal balik, tapi dengan ketulusan hati agar kedua negara ini boleh hidup dengan aman, sentosa, dan hidupnya lebih harmoni. Oke, kita lanjutkan dulu videonya. Kami rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia atas dasar kemanusiaan dan kasih sayang menyampaikan sedikit sumbangan dan bantuan untuk meringankan beban mangsa banjir, terutama tak lama lagi menjelangnya Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat memberi sedikit kegembiraan buat mereka. Jadi kami daripada Cancer Society Malaysia rasa terpanggil lah untuk bantu mangsa banjir. Kita bawa donasinya, ada sedikit susu, barang-barang, dan ada yang dibeli di sini. Tak banyak lah ibu, dalam 540 juta rupiah. 540 juta rupiah. Walaupun sedikit, terima kasih juga. Tanda sedikit tanda kasih dan ingatan. Bersama CSM Malaysia ya, hari ini kita membawa bantuan ya berupa sembako, kebutuhan pokok bersama Kadin Indonesia dan Kadin Aceh, lebih kurang sekitar 17 ton. Saya mewakili NGO dari Malaysia dan Cancer Society Malaysia, dan kami rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia sangat bersedih, turut berduka cita, dan atas dasar kemanusiaan dan kasih sayang menyampaikan sedikit sumbangan dan bantuan untuk meringankan beban mangsa banjir, terutama tak lama lagi menjelangnya Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat memberi sedikit kegembiraan buat mereka. Terima kasih warga masyarakat Malaysia udah bantu korban banjir di Aceh. Alhamdulillah hari ini saya udah diterima dari anggota Kadin Aceh CSM
Ya, terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bantuan ini saya lepaskan ke beberapa kabupaten untuk masyarakat kena korban banjir di Aceh. Anak. Sekitar udah 50 tahun. Allah, mana rumah bapak? Rumah saya ini. Ini semua rumah bapak? Ya, rumah kita semua Kena banjir? kena banjir bandang. Allah. Tanggal 23 bulan 12 tahun 2025. Allah. Kita tidak punya apa-apa lagi. Nggak ada. Yang ada saudara-saudara seperti kakak yang datang, yang lain nggak ada datang. Belum? Kita telepon nggak mau diangkat, kawan-kawan. Ya gitu aja. Ya Allah. Kita pasrah sama Allah aja. So sekarang bapak tinggal mana? Ya Duduk tinggal di rumah kakak ini sementara. di rumah ini? Ini rumah ini. Ya. Tempat tinggal nggak ada. Jiran, ni jiran. Ya, Dia jiran. pun rumah dia kena lumpur. Kena lumpur. Lumpurnya banjir. sekitar 2 meter. Allah. InsyaAllah. So ini ni semua rumah? Ya, ini semua rumah. Mana orang-orang ni semua hanyut duduk? juga rumah. Rumah ni semua? Ya, ini rumah hanyut. Guys, all this rumah Ya, rumah diorang dah kena hanyut. ya. Tenggelam dengan air Semua? Tak, semua? Semua nggak ada. Tak ada satu pun? Nggak ada. Pakaian? Berbagai baju di dalam ini aja. Allah. Kita pakai. Saya doakan semoga ramai yang bantu akak Ya, Bu. Lepas ni Makasih ya, Bu. jaga diri baik-baik. Udah pada kelaparan orang di sini. Waktu pegang beras tadi orang tua saya kayak mimpi. Kami dapat makan nih. Aduh, makasih kayak makan kami nggak sedang. Mudah rezeki kak ya. Terima kasih Malaysia. Semoga negara anda maju selalu dan selalu. Kami Indonesia terima kasih banyak mengucapkan bantuannya dan sudah kami terima. Selamat Malaysia. Meskipun dulu sering korang hina, korang rendahkan, kebaikan NGO Malaysia membuat para pejabat-pejabat terdiam. Dan pemberian dari NGO Malaysia ini dah nampak jelas. Bukan dia orang itu nak cari muka, bukan pula nak mengambil warga Aceh untuk bergabung bersatu dengan Malaysia. Akan tetapi bantuan-bantuan dari Malaysia itu tulus dari hati, teringin membantu sahabat kita, negara jiran, negara Palestina yang jauh di sana. Malaysia mempunyai perkumpulan ataupun NGO Malaysia tak henti-henti berikan bantuan dihantar ke Palestina. Apalagi Indonesia, negara yang jiran. Dari lepas banjir sampai saat ini itu udah 1 bulan lebih. Tapi bantuan-bantuan dari Malaysia tak henti-henti. Inilah kebaikan rakyat Malaysia, kerendahan hati rakyat Malaysia. Kita doakan bersama-sama Malaysia semoga akan terus lebih berjasa dan
berjaya gitu ya, dan tak melupakan negara kami Indonesia. Meskipun kami di Indonesia nampak sangat susah, ramai rakyat kelaparan, ramai rakyat kita yang tengah kesusahan, bahkan ada yang meninggalkan dunia karena kelaparan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan semoga paham apa niat saya menayangkan video ini. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan, silahkan kritik saya di kolom komentar ataupun beri nasihat. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.